Assalamualaikum. Nah, kembali lagi kepada podcast kami yang kali ini akan membahas tentang kepemimpinan dalam kependidikan. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu, yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aizah Nabila dengan NIM 120100668. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lilis Octaviani dengan NIM 1201002. Perkenalkan, nama saya Nuriska Amalia dengan NIM 120101119. baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai podcast kami. Nah, menurut kalian, apa sih maksud dari kepemimpinan itu? Boleh dari Lilis dulu, boleh. Kepemimpinan ini yang katanya itu berasal dari kata pimpin. Nah, itu artinya bina atau bimbing, dan bisa juga diartikan dengan menunjukkan atau mengarahkan ke jalan yang benar. Nah, kepemimpinan ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki di dalam diri seseorang untuk memimpin atau mengarahkan orang lain dalam bekerja ataupun untuk mencapai tujuan target yang sudah ditentukan. Nah, itu menurut saya. Nah, jadi menurut Kak Lilis, menurut Lilis ini semua orang tuh bisa menjadi pemimpin gitu ya? Bisa, karena biasanya di dalam diri seseorang itu rata-rata pasti memiliki rasa kepemimpinan itu walaupun sedikit. Boleh dilanjutkan sama Kak Lilis? Baik, kepemimpinan menurut saya itu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memimpin, membina, maupun mengarahkan anggotanya agar dapat bekerja dalam semua hal. Jadi kurang lebih lah ya, semua orang tuh bisa mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan gitu ya. Ya. Lalu, nah tadi kan itu arti kepemimpinan secara umum ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, pengertian kepemimpinan dalam kependidikan itu gimana menurut Kak Lilis? Kalau kepemimpinan dalam pendidikan itu ya sebuah kemampuan juga, dan itu proses membimbing dan lebih menggerakkan orang lain, ataupun misalnya di dalam kelas itu kan menggerakkan siswa. Jadi misalnya itu kita ambil contoh dari ketua kelas aja ya, ketua kelas misalnya ada jadwal piket. Nah, itu dari ketua kelas itu harus membina atau mengarahkan ke anggota-anggota kelasnya agar melaksanakan piket-piket yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi tuh pada saat guru masuk itu sudah rapi, sudah bersih, dan itu akan membuat kelas lebih nyaman. Dan ketua kelas itulah yang menjadi kepemimpinan, contoh dari dalam kelas. Menurut Kak Lilis? Jadi, kepemimpinan pendidikan itu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memimpin, mengkoordinir maupun mengarahkan orang lain dalam pengembangan ilmu pendidikan, pelaksanaan dan pengajaran dalam pendidikan. Jadi kan udah pengertiannya nih. Jadi menurut kakak-kakak ini fungsi dari kepemimpinan itu apa sih? Boleh dari Kak Lilis dulu, boleh. Nah, fungsi dalam kepemimpinan itu yang pertama, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Yang kedua, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang ketiga, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Menurut Kak Lilis? Nah, saya menambahkan dari Nuriska Amalia tadi,
Nah, selanjutnya itu ada juga fungsinya itu pemimpin itu membantu terciptanya suasana persaudaraan dan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Nah, lalu ada juga pemimpin itu membantu kelompok untuk mengorganisir diri, seperti ikut serta dalam memberikan bantuan kepada kelompok dan menjelaskan tujuan. Fungsi utama pemimpin pendidikan ini adalah kelompok untuk belajar mengambil keputusan dan bekerja. Nah, intinya itu seperti itu. Jadi semua pemimpin itu harus bisa menggerakkan anggota-anggotanya. Iya, jelas itu harus bisa. Lalu nih, bagaimana tipe-tipe dari pemimpin ini menurut kakak-kakak? Entah itu dari tanggung jawabnya atau dari dalam dia memimpin, cara dia memimpin gitu. Tipe-tipe atau keterampilan itu bagaimana? Boleh dari Kak Niska. Nah, yang pertama itu tipe demokratis. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pseudo atau demokratis, tipe ini terlihat seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, akan tetapi keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin. Selain itu ada juga tipe otoriter. Nah, tipe otoriter ini pemimpin itu bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Tipe ini lebih menekankan pada seorang pemimpin itu harus dapat bersikap otoriter atau diktator terhadap kelompoknya. Nah, ada juga tipe laissez-faire. Pemimpin ini tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan memberikan bawahannya berbuat sekehendaknya. Nah, tipe ini memiliki pemimpin di tengah para anggota. Jadi maksudnya itu dalam menjalankan tugas seorang pemimpin, tapi pemimpin ini juga saling bekerja sama dengan anggotanya, seperti mendengarkan pendapat anggotanya, dan dia mengambil keputusan itu terhadap musyawarah bersama anggota, tidak dengan mengambil keputusan sendiri. Seperti itu. Harus pemimpin itu harus adil, Iya. harus bertanggung jawab gitu ya Kak. Terus nih Kak, apakah ada pendekatan-pendekatan tentang kepemimpinan dalam pendidikan itu? Boleh dari Kak Lilis, boleh dari Kak Niska. Saya dulu ya. Pendekatan dalam kepemimpinan ini ada dua yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu ada pendekatan sifat. Nah, pendekatan sifat ini menekankan pada kualitas pemimpin. Dalam pendekatan sifat ini mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang itu berhasil. Nah, seperti itu. Lalu ada juga pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini berdasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ini ditentukan dari sifat kepemimpinannya yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Nah, itu jadi tergantung kepada pemimpin yang memimpin di suatu kelas ataupun suatu organisasi. Nah, pendekatan kepemimpinan hanya satu yang ingin saya jelaskan, yaitu situasional, yang dimana pendekatan situasional hampir sama dengan pendekatan perilaku yang Kak Lilis sampaikan tadi. Keduanya menyoroti perilaku kepemimpinan dalam situasi tertentu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apakah ada fakta-fakta tentang kepemimpinan yang dari tadi kita bahas ini, entah itu dari pengalaman kakak sendiri atau yang kakak lihat atau yang kakak baca seperti itu? Fakta kepemimpinan jelas ada ya. Yang pertama itu membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan. Yang kedua, memperlancar proses belajar mengajar sehingga lebih efektif. Yang ketiga itu menyusun kesatuan organisasi yang produktif.